Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini, kita akan berbagi kisah yang sangat menginspirasi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk, termasuk jin yang menuntut ilmu. Apakah sahabat muslim tahu bahwa Nabi pernah memuliakan jin yang ingin belajar dari beliau? Bagaimana kisahnya, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Simak terus video ini, dan jangan lupa dukung channel kami sahabat muslim dengan klik subscribe. Terima kasih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin memiliki akal dan kehendak, sehingga di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin yang beriman adalah jin yang mengikuti ajaran Islam, menyembah Allah, dan taat beribadah. Jin yang kafir adalah jin yang mengingkari Allah, mengikuti iblis, dan menyesatkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang golongan jin yang beriman dan kafir dalam surat Al-Jin ayat 1-7. Jin yang beriman tidak mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah, dan mereka tidak meminta perlindungan kepada jin lain, karena mereka tahu bahwa Allah adalah pelindung sejati. Sedangkan jin yang kafir adalah sebaliknya. Mereka mendustakan Allah, mengikuti iblis, dan membimbing manusia ke arah yang salah. Mereka mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Mereka juga sering mengganggu manusia dengan cara-cara yang berbeda-beda, seperti mencuri, menakut-nakuti, atau merasuki. Jin yang kafir tidak mendapat rahmat dari Allah, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Lalu sahabat muslim, bagaimana kisah jin yang dimuliakan Nabi Muhammad SAW dalam menuntut ilmu? Berikut adalah kisahnya. Kisah ini diambil dari kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil karya Sayyid Muhammad Ibnu Sayyid Alawi bin Sayyid Maliki Abbas. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang membahas tentang sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW secara mendalam dan komprehensif. Dalam kitab ini, dikisahkan bahwa suatu ketika, Nabi sedang mengajari para sahabat, termasuk di dalamnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi memberikan garis yang tidak boleh dilewati para sahabat. Para sahabat pun bertanya, mengapa Nabi melakukan hal demikian? Nabi menjawab, bahwa garis yang dibuat Nabi adalah tempat para jin yang ikut serta mendengarkan ketika Nabi mengajari para sahabat. Nabi tidak ingin para sahabat melewati garis tersebut, karena takut kepala para jin terinjak-injak. Subhanallah, betapa mulianya sikap Nabi. Beliau mencintai setiap makhluk, bahkan jin yang menuntut ilmu. Lalu, siapakah jin-jin yang menuntut ilmu ini? Dan bagaimana mereka bisa mendengarkan pengajaran Nabi? Apakah mereka beriman kepada Nabi? Untuk mengetahui jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami arahkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka hadir di sisinya, mereka berkata, diamlah kamu. Lalu tatkala Al-Quran itu selesai dibacakan, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Mereka tertarik dengan ayat-ayat Allah yang indah dan menakjubkan. Mereka pun beriman kepada Nabi dan menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Mereka adalah jin-jin yang beriman dan menuntut ilmu. Jin-jin ini tidak hanya mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka juga mengikuti pengajaran Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dikisahkan bahwa Nabi pernah pergi ke suatu tempat untuk mengajari jin. Nabi bersama dengan beberapa sahabat, membawa api dan air. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyalakan api dan menuangkan air di atasnya. Kemudian, Nabi membaca Al-Quran dan mengajari jin tentang agama Islam. Jin-jin itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengucapkan syahadat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, kita bisa belajar tentang kasih sayang Nabi kepada semua makhluk. Nabi tidak membeda-bedakan antara manusia dan jin, antara kaya dan miskin, antara Arab dan non-Arab. Nabi mengasihi semua makhluk yang beriman dan menuntut ilmu. Nabi juga menghormati mereka dan tidak mengganggu mereka. Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam.
Kedua, kita bisa belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Jin-jin yang menuntut ilmu adalah jin-jin yang beriman dan cerdas. Mereka menghargai ilmu dan mengamalkannya. Mereka juga menyebarkan ilmu kepada kaumnya. Mereka adalah jin-jin yang bermanfaat dan berkah. Sebaliknya, jin-jin yang tidak menuntut ilmu adalah jin-jin yang kafir dan bodoh. Mereka mengikuti hawa nafsu dan menyesatkan manusia. Mereka adalah jin-jin yang merugikan dan celaka. Ketiga, kita bisa belajar tentang keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang paling sempurna dan paling indah. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang abadi dan universal. Al-Quran adalah petunjuk, cahaya, dan obat bagi semua makhluk. Al-Quran adalah sumber ilmu dan hikmah yang tak ada habisnya. Al-Quran adalah kitab yang mampu menarik hati manusia dan jin. Al-Quran adalah kitab yang harus kita baca, pahami, dan amalkan. Demikianlah kisah yang bisa kita sampaikan dalam video ini tentang ketika Nabi memuliakan jin yang menuntut ilmu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu, dan membaca Al-Quran. Jika sahabat muslim suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jika sahabat muslim punya kisah lain yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.